gitu. Untuk masalah pembelajaran saya di kelas, khususnya ini kelas 8, ini saya mengalami apa ya, kayak kendala anak-anak itu saya kurang kondusif di kelas itu. Jadi kalau ya namanya pelajaran matematika, itu kan pelajaran yang banyak anak yang tidak menyukai. Nah itu anak-anak itu ada yang kurang mood, terus rame. Nah saya itu untuk mengkondisikan anak-anak supaya mengikuti pembelajaran saya itu nyaman, enak, senang, itu kok saya gimana ya, kurang menemukan sesuatu yang pas gitu buat anak-anak. Oh gitu. Iya. Menyamankan dulu ya. Iya. Duduknya nyaman. Nah, kita akan sharing menemukan apa yang Bu Ika harapkan. Nah, ini nanti dari tujuan kita sharing nanti apa yang ingin Bu Ika harapkan? Ya saya ingin pembelajaran saya itu jadi nyaman, menyenangkan, kondusif seperti itu. Ya, kalau boleh saya tahu Bu, untuk menciptakan situasi pembelajaran yang nyaman, kondusif, Bu Ika ini ada di skala berapa Bu untuk saat ini? Ini berapa ya? Ya 6, yang masih di taraf 6 itu ya. Bu. Terus Bu Ika ingin menaikkan ke angka berapa? Ya setidaknya ya kalau keinginan sih 10 kalau keinginan. Tapi untuk ke angka misalkan 8 atau 9 itu ya sudah alhamdulillah gitu. Iya. Oke. Itu yang sudah keinginan ya dari Bu Ika. Semoga nantinya juga berhasil ya Bu menemukan itu. Nah, untuk itu menuju ke situ, ini Bu Ika rencananya strategi apa Bu? Misalkan yang ingin Bu Ika lakukan menuju ke arah tersebut. Nah, apa ya? Yang pertama mungkin ini ya Bu, itu disiplin dulu dari diri saya dulu tentunya. Kalau saya mendisiplinkan anak-anak, kalau diri saya belum disiplin kan kurang pas. Jadi saya ingin mendisiplinkan saya dulu, diri saya dulu. Terus yang kedua itu ini mulai dengan kayak anak-anak itu sebelum pembelajaran itu melakukan ice breaking gitu ya. Jadi untuk mengolah apa ya, fisik dan mental anak-anak itu sebelum memulai pembelajaran, biar siap dulu mental dan fisiknya seperti itu. Ada lagi Bu, tadi kan untuk menyiapkan anak-anak dilakukan ice breaking, kemudian juga mendisiplinkan dulu ya dari diri sendiri. Intinya jadi teladan ya Bu ya. Adakah lainnya Bu, rencana lainnya dari kondisi kelas atau ruang kelas itu? Kalau di kelas mungkin karena pembelajaran matematika itu pembelajaran yang katakanlah sepaneng gitu ya. Jadi saya mencoba membuat game dimana untuk anak-anak itu supaya pikirannya itu bukan hanya tertuju matematika itu pelajaran yang sulit, tapi pelajaran yang menyenangkan, bisa dibuat untuk game, permainan begitu. Iya, jadi ini tadi fokusnya untuk anak-anak agar motivasinya itu tinggi untuk mengikuti pelajaran matematika yang memang untuk sebagian besar anak-anak itu dirasa sulit. Adakah prioritas Bu dari strategi-strategi yang ingin Bu Ika lakukan itu? Adakah skala prioritasnya? Mana dulu yang ingin Bu Ika lakukan? Yang pertama ya disiplin dulu, diri saya dulu, itu yang pertama. Nah yang kedua nanti mungkin ya sebelum pembelajaran pemanasan dulu lah, atau apa gitu. Oke. Nah Bu, setiap harapan atau juga keinginan kita kan itu biasanya tidak selalu mulus ya Bu ya. Pasti kadang juga ada, kalau harapannya itu kita selalu berhasil atau apa, tapi
kadang kan juga ada hambatan atau gangguan. Apakah Bu Ika juga sudah memprediksi dengan adanya gangguan itu? Sudah. Untuk hambatan itu mungkin ya ini terdapat pada siswa-siswa tertentu. Ya mungkin anaknya memang aktif sekali sehingga ada temannya yang sudah serius melakukan pembelajaran, sudah konsentrasi, tapi ada yang usir atau digangguin seperti itu. Mungkin yang nggak banyak Bu, ada 1-2 anak saja gitu. Terus solusi yang ingin nantinya Bu Ika lakukan apa Bu? Untuk anak tertentu itu saya pertama kali konsultasi sama kepala sekolah ataupun teman sejawat gitu. Kan saya juga katakanlah baru di sini, jadi saya ingin menggali informasi tentang latar belakang siswa tersebut kepada teman-teman sejawat gitu. Sudah bagus sekali nih langkah-langkah yang akan Bu Ika lakukan ini nanti ya. Bu Ika, adakah nanti Bu Ika ini akan melaksanakan kapan Bu? Ini kalau nggak salah saya ada di kelas 8 itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu, berarti Sabtu ini ya Bu? Iya, Sabtu ini. Nah, dalam jangka waktu berapa Bu Ika targetkan bahwa harapannya Bu Ika nanti ini berhasil? Kalau target sih 1 kali pertemuan sudah kondusif anaknya, itu kan target. Tapi kalau misalkan ada breset-bresetnya itu ya mungkin 2-3 kali pertemuan itu saya harapkan anak-anak semua sudah kondusif. Selanjutnya komitmennya Bu Ika apa Bu ini? Komitmen saya ya saya akan melakukan kayak pembelajaran itu dengan konsisten. Setiap kali pertemuan akan saya lakukan seperti itu. Ya harapannya akan terus konsisten terus seperti itu. Jadi saya nanti mungkin akan banyak mencari referensi untuk ice breaking lainnya. Kan ice breaking itu nggak cuman satu. Kalau satu mungkin anak-anak nanti monoton itu saja. Jadi saya harus mencari ice breaking lainnya untuk anak-anak. Kan ini pembelajaran kan juga terus menerus gitu loh. Bagus Bu itu. Terus adakah yang Bu Ika libatkan untuk rencananya aksi Bu Ika ini? Ada ya, mungkin untuk yang saya libatkan itu anak. Jadi anak yang sekiranya di kelas itu Bu, bukan mantan anak. Jadi anak yang sekiranya bisa mengkondisikan temannya bisa mengkondisikan temannya, nanti akan saya libatkan di depan kelas atau bagaimana nanti. Untuk prakteknya ya saya pelajari dulu. Ini tadi sudah ya Bu ya kita konsultasi dengan hal ini, kemudian juga sudah menemukan solusi-solusi yang akan Bu Ika terapkan. Gimana Bu perasaannya hari ini? Ya sudah agak lega ya. Tapi ini ya terus terang nanti saya akan butuh bantuan banyak juga. Siap, untuk mengkondisikan anak. Misalkan nanti saya perlu untuk sharing ataupun menggali informasi tentang anak-anak. Nah itu kan mungkin banyak lebih tahu gitu. Oke, siap Bu, kita nanti ketemu di observasi Bu ya di hari Sabtu, dan semoga harapan dari Bu Ika ini akan berhasil untuk anak-anaknya dan menyenangi matematika. Semoga saja. Sudah begitu saja Bu Eni. Terima kasih. Sama-sama. Monggo. Nggih.
Selamat siang, Bu Ika. Nggih, Bani. Kita tadi sudah melakukan pembelajaran ya Bu Ika. Iya. Kelas berapa tadi Bu Ika? Kelas 8. Kelas 8. Bagaimana perasaannya Bu Ika? Alhamdulillah, apa yang saya rencanakan kemarin itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Namun ada beberapa anak yang mungkin kesadaran dirinya itu masih kurang, jadi belum maksimal. Jadi apa yang saya inginkan itu untuk di skala 8 itu masih belum. Iya, iya. Jadi tujuan apa yang ingin Bu Ika harapkan dari pertemuan kita ini? Saya harap nanti saya akan mendapatkan solusi lain untuk membuat anak-anak kondisi kelas saya itu kondusif dan nyaman, serta anak-anak itu minat belajarnya itu bisa sepenuhnya gitu. Bagus ya. Kemarin itu kan kita Bu Ika rencananya ini mengembangkan kompetensi pada bagian pendahuluan untuk memotivasi anak agar menyenangi pelajaran matematika, dan Bu Ika tadi sudah mengungkapkan ya Bu Ika belum sepenuhnya. Untuk itu strategi apa yang ingin Bu Ika lakukan? Ya, yang pertama saya akan sharing dengan teman-teman, itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, saya akan mengidentifikasi kebutuhan anak. Jadi bagaimana anak ini itu gaya belajarnya di rumah ataupun kesenangannya itu bagaimana, itu mungkin saya akan mengidentifikasi. Bagus sekali rencana Bu Ika ya. Jadi sharing dengan rekan sejawat, kemudian juga mengidentifikasi kebutuhan belajar anak. Nah, kemudian adakah strategi lain Bu selain dari yang sudah Bu Ika sebutkan tadi? Sementara itu dulu Bu, karena nanti kalau misalkan apa yang saya lakukan nanti itu mencapai keinginan saya, tapi ya saya tidak akan mencari solusi lain. Sementara itu ya. Bu Ika, dalam suatu keinginan atau harapan, pasti kita itu harapan tertingginya itu berhasil ya Bu Ika ya. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita membuat suatu strategi atau apa, itu juga akan menemui hambatan atau juga gangguan. Adakah nantinya gangguan atau apa yang sudah Bu Ika prediksi untuk itu? Sudah mungkin ya, dari diri anak sendiri. Ada beberapa anak itu, 1 atau 2 anak itu masih sering mengganggu temannya. Jadi masalah itu akan mempengaruhi kondisi kelas dan anak-anak yang lain. Jadi misalkan anak yang sudah minat, yang sudah tekun mengerjakan, ada temannya yang lain mengganggu. Jadi mereka itu ya konsentrasinya jadi biar. Nah, setelah itu ya Bu Ika ya, apa komitmen Bu Ika untuk melakukan strategi ini? Komitmennya dari Bu Ika? Nah, komitmen saya akan secara berkala ya, mungkin secara berkala mengidentifikasi anak per anak. Jadi misalkan si A ini minatnya gimana, pola belajarnya bagaimana, itu mungkin saya akan mulai mengidentifikasi secara berkala. Ika, adakah orang yang Ibu Ika libatkan dalam rencana Bu Ika ini? Mungkin ada untuk mencari informasi mungkin dari Bapak Ibu guru yang rumahnya dekat dengan si anak tersebut. Terus nanti saya akan melibatkan murid juga
misalkan ada siswa yang memang betul-betul tidak berminat ataupun bermasalah di kelas, nah itu nanti saya akan menghubungi wali murid. Berarti rencananya Bu Ika tadi ya berarti berkomunikasi ya dengan guru atau tenaga seni yang rumahnya dekat, kemudian juga dengan wali murid. Bagus Bu, karena kita segala melibatkan wali murid itu akan terjadi kolaborasi ya Bu, kolaborasi itu. Ya Bu Ika, rencana sudah bagus, yang kemarin juga sudah ada peningkatan menuju harapan selanjutnya. Bagaimana perasaannya Bu Ika? Ya sedikit plong. Ya. Sudah agak gimana ya? Sudah agak mending kondisi kelas daripada yang lalu-lalu. Ya memang seperti pelajaran matematika kan memang ya banyak yang agak sulit ya Bu Ika. Jadi sebelum masuk ke sana itu ya mungkin rasanya anak-anak, nah tapi ya masuk ini Bu Ika sudah luar biasa ini mencari strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Terbukti dengan itu tadi ya Bu Ika, yang kemarin sudah melakukan diskusi, kemudian ini ada strategi lainnya. Semoga berhasil ya Bu Ika. Amin. Menuju perubahan yang lebih baik lagi menjadi budaya positif, gitu ya Bu Ika. Ya. Terima kasih Bani, Ya. itu saja dulu untuk sharingnya. Ya, sama-sama. Saya selalu terbuka Bu Ika ya. Ya, terima kasih. Ya, Selamat siang Bani. selamat siang.